LPDP. LPDP ini singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Lembaga ini terletak di bawah Kementerian Keuangan. Iyalah. Kan Bapak Presiden Halo sahabat Nalar, kembali lagi bersama aku Jaya Lestari di episode keempat Nalar Podcast. Selamat datang di Nalar Podcast, segmen ngobrol santai tapi pembahasan gak bisa santai. Oh iya teman-teman, buat teman-teman yang belum follow sosial media LPM Penalaran UNM, jangan lupa untuk follow dengan cara klik di bawah sini. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share, apalagi tombol subscribe serta aktifkan juga loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan notifikasi terbaru dari kami. Oh ya teman-teman, pada episode keempat kali ini kita akan membahas apa sih? Jadi kita akan membahas terkait dengan beasiswa yang banyak menjadi incaran teman-teman di rumah. Mungkin kalian salah satunya. Jadi kita akan membahas terkait dengan beasiswa LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi, aku gak mungkin ngulik topik ini sendirian. Aku bakal ditemani oleh narasumber. Kita akan mencuri langsung ilmunya dari narasumber kita, yakni alumni penerima beasiswa LPDP itu sendiri. Siapa dia? Jeng jeng jeng. Selamat datang Kak Afla. Selamat datang Jaya. Ya, jadi samping aku ini udah Kak Afla teman-teman. Baiknya mungkin Kak Afla boleh perkenalkan diri nih sebelum kita lebih lanjut lagi dalam membahas topik ini. Oke, halo teman-teman. Kenalkan saya Siti Aflaha. Biasa dipanggil Afla, seperti tadi Jaya panggil saya Kak Afla. Saya alumni LPM Penalaran UNM juga, angkatan 15. Seperti yang sudah jelaskan tadi, saya di sini sebagai narasumber, jadi lebih sharing ya teman-teman terkait pengalaman saya, bagaimana pada saat memperoleh beasiswa LPDP. Mungkin cukup ya perkenalannya. Oke, jadi kita boleh panggil Kak Afla ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin ketemu nanti di jalan sama Kak Afla, boleh disapa. Oke nih Kak Afla, mungkin kita intermezzo dulu. Gimana kabarnya Kak Afla akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik. Jaya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan bahagia. Masya Allah. Oke, kesibukannya apa aja nih akhir-akhir ini Kak? Kalau kesibukan lebih ke aktivitas ini ya, pekerjaan saya sekarang alhamdulillah sebagai peneliti di Pusat Riset Pendidikan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi ya tidak jauh-jauh dari pekerjaan saya. Oke. Mungkin cukup aja teman-teman sampai di situ. Teman-teman mungkin nggak sabar lagi untuk ngulik topik ini teman-teman. Jadi aku mau bertanya satu pertanyaan pertama untuk Afla. Afla boleh nggak ceritain sedikit pengalamannya kan terkait dengan Afla sudah menerima beasiswa LPDP ini? Oke, jadi sebenarnya saya itu alumni yang sudah cukup tua ya teman-teman ya. Saya terima beasiswa LPDP itu pada tahun 2016. Nah, jadi sekarang sudah tahun 2023, jadi sekitar 7 tahun yang lalu. Nah, terkait apa nih? Kampusnya mungkin ya. Kemarin saya tahun 2017, jadi LPDP-nya tesnya 2016. Terus kuliahnya baru mulai di 2017 awal, di bulan Februari di Monash University Australia. Wow, keren banget ya teman-teman. Di sana jurusan apa Kak di Australia? Ya kalau di sana itu ambil S2-nya Master of Education, jadi lebih general ya. Karena S1 saya kemarin pendidikan matematika Universitas Negeri Makassar, karena sudah lumayan pusing ya berurusan dengan rumus. Jadi kayaknya challenging kalau ngambil matematika lagi dan dengan standar luar negeri ya. Jadi ya saya tahu diri ya. Jadi saya mengambil khusus pendidikannya saja di S2-nya seperti itu. Oke nih, ngomong tentang pengalamannya Kak Afla di Australia saat menerima beasiswa itu gimana nih rasanya pada saat itu? Ya itu kayak percaya nggak percaya ya teman-teman ya. Karena ya saya pribadi sebenarnya bukan orang yang ambisius ya, cuman memang pada saat itu di
penalaran sendiri memang ada semacam kelompok belajar. Itu setelah saya lulus S1. Jadi dari ada senior namanya mungkin teman-teman juga tahu, Kak Ainun Najib Al-Fatih, biasa dipanggil Kak Najib. Nah, beliau ini baru pulang dari kampung Inggris di Pare, di Kediri ya. Nah, di situ dia buat kelas kecil biar ilmunya tidak menguap seperti itu. Nah, barulah saya kemudian diajak, ini pun Kak Najib yang ajak, bukan saya yang langsung seperti itu. Jadi memang saat itu lingkungannya memang sangat mendukung ya. Jadi saya ikut kelompok belajar, dari situ oh seperti ini ya. Dan dari situ saya sudah mempersiapkan diri seperti itu. Oke. Jadi ada teman-teman, Kak Apla ini punya circle tertentu. Ya. Jadi, mungkin teman-teman yang mau mengambil pengalaman di Australia sebagai penerima beasiswa LPDP, mungkin bisa bentuk circle-circle belajar terlebih dahulu gitu ya, Kak? Ya, kalau itu pengalaman saya ya. Okay. Jadi kalau ditanya perasaannya, ya saya sangat bersyukur karena memang dari awal orang-orang berbeda kan ya, masing-masing orang. Ada yang memang sudah planning gitu, sebelum lulus S1 pun rencana kedepannya sudah ada gitu. Nah, saya bukan dalam kategori orang yang seperti itu. Jadi memang selesai S1 baru saya tahu seperti ini jalan yang harus ditempuh untuk bisa memperoleh beasiswa S2 khususnya di luar negeri. Dan dari situ saya mulai meningkatkan bahasa Inggris saya tentunya karena tujuan saya luar negeri. Dan pada satu momen ya saya sangat bersyukur karena ya untuk bisa menerima beasiswa itu hal yang luar biasa bagi saya, karena kalau mau lanjut S2 apalagi untuk biaya sendiri ya saya pribadi sih merasa itu berat ya, apalagi kalau luar negeri. Dan kan luar negeri gitu di Pulau Jawa saja S2 meskipun hanya 4 tahun tapi memang biaya pendidikan itu bukan biaya yang murah. Jadi bisa memperoleh beasiswa itu suatu kesyukuran, karena kalau mungkin ya kalau tidak dapat beasiswa saya mungkin tidak akan lanjutkan S2 seperti itu. Oke, itu tadi pengalaman singkat yang luar biasa dari Kak Apla. Nih pertanyaan berikutnya, Kak. Pertanyaan berikutnya dari saya mungkin agak sedikit awal nih, Kak. Iya. Pertanyaanku itu kan berkaitan dengan benar nggak sih LPDP itu hanya untuk orang-orang yang ingin lanjut ke S2, Kak, ke S2 atau S3 saja, tapi tidak diperlukan untuk S1. Oke, nah kalau mungkin di zaman saya ya, itu zaman yang tadi saya sebutkan tahun 2016, itu masih seperti itu skemanya, masih ada hanya untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke S2 atau S3. Tapi karena sekarang sudah tahun 2023, tentunya LPDP juga melakukan berbagai inovasi ke depannya. Nah, kalau memang LPDP khusus beasiswa yang dihandle secara pure LPDP saja itu memang hanya untuk S2 dan S3. Tapi LPDP juga mengadakan semacam kerjasama dengan beberapa kementerian di Indonesia, dan meskipun bukan LPDP secara penyelenggara utama, jadi ada kolaborasi, tapi tetap LPDP juga menjadi salah satu yang berkontribusi gitu. Nah, misalkan ada kerjasama antara LPDP dengan Kementerian Agama. Nah, sekarang itu ada lagi untuk mahasiswa S1, jadi dia namanya Beasiswa Indonesia Bangkit. Jadi kalau secara pure LPDP memang S2, S3, tapi makin kesini kerjasamanya juga makin banyak ada Kementerian Agama, Kemendikbud, nah dan itu sudah dibuka juga untuk mahasiswa S1. Jadi kalau ada penonton yang ingin melanjutkan S1 dengan beasiswa juga sudah tersedia seperti itu. Jadi ada pembaruan ya, Kak? Iya, betul. Jadi ini teman-teman yang ingin informasi bisa dapat informasi dari sini. Oke, Kak, dari beasiswa LPDP ini kan banyak banget tuh yang ngejar-ngejar, banyak banget yang incar-incar. Apa sih yang sebenarnya dikumpul dari beasiswa ini? Kan banyak banget yang sampai berusaha banget gitu untuk dapetin ini, Kak. Iya, betul ya. Kalau bisa dibilang ini paling diminati ya kalau kita melihat bagaimana euforia para pendaftar beasiswa LPDP. Jadi kalau yang ditanyakan terkait item-item saja, item-item yang di cover, kalau menurut saya pribadi sih sudah sangat menutupi kebutuhan kita sebagai mahasiswa. Jadi
LPDP sendiri itu secara umumnya ada dua ya teman-teman, ada biaya pendidikan dan biaya pendukung. Nah kalau biaya pendidikan ini mencakup seluruh biaya yang kita gunakan pada saat kita menempuh pendidikan. Jadi mulai dari daftar kampus, kan ada biaya registrasi teman-teman. Jadi kalaupun misal kita registrasi dulu di kampus, nanti beasiswanya setelah kita sudah registrasi, nah itu juga tetap bisa kita minta bisa kita minta untuk digantikan uang pendaftarannya, karena memang itu dari LPDP sudah mencakup dari segi biaya pendaftarannya. Nah, selanjutnya apalagi tentu saja SPP. Nah, selain SPP apalagi nih? Jadi ada juga untuk tesis atau disertasi. Jadi meskipun teman-teman S2-nya atau kuliahnya bahkan sudah dibayar full SPP, ada juga loh dana untuk melakukan riset terkait disertasi atau tesisnya. Nah, saya juga memanfaatkan dana ini kemarin. Jadi memang kalau saya pribadi sudah sangat mencukupi gitu ya. Nah, untuk dana pendukung apa saja itu termasuk uang bulanan kita, ada juga uang kedatangan, bahkan untuk S3 itu ada tunjangan keluarga. Jadi karena mungkin S3 4 tahun ya, jadi mungkin kalau mau bawa keluarga, nah itu ada juga tunjangan dari LPDP teman-teman. Ya. Wah keren banget, ya pantas banyak banget yang incar-incar beasiswa ini, ternyata banyak banget yang cover dari beasiswa ini. Keren, pasti teman-teman makin tertrigger dan berusaha dengan beasiswa ini. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak. Ngomong-ngomong nih soal di luar negeri, kalau kemarin luar negeri itu di mana Kak dapat beasiswanya? Di Monash University Australia. Oh, Australia. Ya. Oke. Nah terus Kak, mungkin dari pengalaman Kakak cara mengakses, lebih ke cara mengakses sih sebenarnya. Gimana cara Kakak mengakses beasiswa ini sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya untuk informasi terkait beasiswa LPDP ini sudah sangat-sangat jelas ya. Kita bisa langsung buka website resminya LPDP, nanti teman-teman bisa langsung buka ada bagian pendaftaran beasiswa. Nah, di situ juga sudah sangat lengkap. Teman-teman bahkan ada buku panduan yang teman-teman bisa langsung download secara gratis ya, dan itu sudah sangat jelas mulai dari linknya apa yang harus kita akses, terus bagaimana cara pengisian formulirnya, itu sudah sangat jelas. Jadi kalau saya pribadi sih tidak sulit ya untuk mengaksesnya. Tinggal kemauan teman-teman nih ya untuk mencari informasi tersebut seperti itu. Oke, jadi teman-teman mudah banget nih cara aksesnya, tinggal buka Google aja dan webnya langsung. Oke nih Kak, terkait dengan jalur beasiswa di LPDP itu apa aja Kak? Ya kalau sekarang ya tahun 2023 karena sudah dibuka 2 batch ya, yang dibuka itu biasanya kalau sekarang ada 3. Nah, ada jalur umum, ada afirmasi, dan ada targeted. Ya, kalau saya kemarin itu ngambilnya jalur umum atau regular ya, biasa orang sebutnya jalur regular. Nah, masing-masing jalur ini juga masih terbagi-bagi. Misalkan kalau untuk jalur afirmasi ada yang untuk putra-putri Papua. Nah, itu juga ada lagi bagian-bagiannya. Nah, kalau untuk jalur yang targeted juga masih terbagi-bagi lagi. Ada yang khusus PNS, TNI, Polri, ada untuk kewirausahaan. Nah, jadi memang sudah dibagi-bagi oleh LPDP. Tergantung kita nih sesuainya masuk di mana. Kalau kayak saya kemarin, kenapa saya ambil regular? Karena pada saat itu saya tidak bisa masuk afirmasi. Saat itu afirmasi syaratnya ya harus berdomisili di daerah yang termasuk daerah afirmasi. Sementara saya tidak tinggal di daerah afirmasi, jadi saya mengambil regular. Tentunya juga masing-masing jalur ini ada syarat yang khusus juga. Jadi untuk ingin tahu lebih lanjut juga sudah sangat informasinya teman-teman bisa akses di website LPDP. Oke, jadi jalurnya banyak banget nih teman-teman. Tinggal teman-teman aja sesuai dengan kepribadian ataupun passionnya, juga kondisinya teman-teman di rumah. Oke, kalau dari Kak Afla,
kemarin, Kak, apa aja sih kewajiban dan syarat bagi pendaftarnya, Kak? Oke, kalau terkait persyaratannya sepertinya ada banyak ya. Jadi kalau mau disebutkan satu-satu di podcast ini saya juga tidak hafal secara detail ya, dan itu masing-masing seperti yang tadi saya jelaskan ada jalur tertentu. Nah, tiap jalur juga ada persyaratan khususnya. Jadi secara garis besar saja nih teman-teman yang harus diperhatikan. Tentunya yang pertama adalah usia. Nah, karena ada usia nih kayak daftar CPNS ya. Jadi kalau teman-teman mau daftar S2, usianya berarti maksimal 35 tahun. Kalau daftar S3 maksimal 40 tahun. Lebih dari itu ya tidak bisa ya. Selanjutnya yang mungkin ini IPK. IPK juga dulu seingat saya ya pada saat saya daftar itu IPK belum menjadi salah satu prasyarat. Nah, sekarang sudah ada. Kalau misalkan teman-teman ambil S2 itu IPK-nya minimal 3. Kalau S3 3,25. Apalagi ya yang ini persyaratannya sertifikat bahasa Inggris, teman-teman. Jadi bukan karena misalkan teman-teman hanya mengambil kampus dalam negeri lantas tidak perlu sertifikat bahasa Inggris, tidak ya teman-teman ya. Jadi LPDP mempersyaratkan kalau S2 dalam negeri itu ada TOEFL ITP-nya kurang, kalau ini 500 ya, ini kalau dalam negeri. Nah, kalau luar negeri itu dia harus pakai IELTS. Kalau dulu zaman saya masih bisa pakai TOEFL. Nah, makanya teman-teman harus update. Kalau teman-teman misalkan mempersiapkan diri untuk tahun 2024, nah siap-siap saja gitu. Di awal tahun misalkan sudah keluar buku panduannya, silakan dipelajari lebih detail lagi karena biasanya selalu ada update terkait persyaratannya. S3 juga beda nih, lebih tinggi lagi bahasa Inggrisnya. Jadi kalau S3 dia kalau dalam negeri TOEFL-nya 530, kalau luar negeri minimal 7 IELTS ya. Jadi kalau sekarang di luar negeri udah tidak bisa lagi pakai skor TOEFL, harus betul-betul IELTS. Mungkin persyaratan lainnya lebih administratif ya, bisa teman-teman lihat di buku panduannya. Jadi persyaratannya itu atau kewajiban yang harus dipenuhi teman-teman lebih kepada bahasa Inggrisnya dulu, teman-teman, buat teman-teman yang masih malas-malas untuk bahasa Inggris, diperrajin lagi. Dan kemudian mungkin barangkali dari mahasiswa yang membawa IPK nggak penting, lanjut ke luar negeri, IPK-nya harus diperhatiin teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak. Ini mungkin pertanyaan yang sedikit ditunggu-tunggu sama teman-teman. Persiapannya apa aja? Oke. Jadi kalau terkait persiapan untuk ini ya daftar beasiswa, memang kalau saya pribadi ya mungkin tiap orang persiapannya beda-beda. Kalau saya pribadi memang melewati jujur saja lumayan ini ya, lumayan menguras air mata juga ya, karena ya persiapan beasiswa itu dari pengalaman saya kemarin ternyata bukan disiapkan 1 hari 2 hari atau 1 bulan 2 bulan, tapi memang kita secepat mungkin lah istilahnya ya. Kalau bisa di semester 2 ya semester 2, kalau semester 1 misalkan terlalu cepat ya pada saat kita sarjana gitu. Kalau misalkan kita mau lanjut S2, karena saingan kita tentunya banyak ya teman-teman, dan apa yang menjadi pembeda kita tentu adalah hasil kerja kita sebelum kita lulus S1, seperti selama kita menjadi mahasiswa di S1 ya. Jadi karena alhamdulillah saya kemarin banyak tertolong dengan kegiatan-kegiatan saya di Penalaran ya, karena tidak dipungkiri bahwa pada saat seleksi itu ada semacam portofolio yang kita kumpulkan. Jadi itu menjadi poin penting, meskipun orang pikirnya ya kan di persyaratan administrasi atau berkas itu tidak wajib melampirkan apa-apa saja, misalkan prestasi-prestasi yang sudah kita capai ketika menjadi mahasiswa S1. Namun ini menjadi pembeda kita. Jadi kalau teman-teman yang nonton ini merasa terlalu cepat ya, masih mahasiswa semester 2, justru bersyukur karena masih semester 2 sudah dapat info terkait apa-apa saja sebenarnya yang perlu kita perhatikan atau kita persiapkan. Selain itu dari segi pengalaman atau aktivitas selama S1, mahasiswa S1 yang perlu teman-teman perhatikan juga persiapannya itu ya itu tadi,
bahasa Inggris. Ya. Saya kadang kalau bertemu dengan orang-orang setelah saya lulus beasiswa, mereka anggapannya wah Kak Afla bisa S2 luar negeri pasti bahasa Inggrisnya sudah bagus ya. Apalagi kemarin saya kan matematika bilingual ya, pendidikan matematika bilingual di Universitas Negeri Makassar. Maka orang pikirnya ya sudah jago bahasa Inggrisnya. Nah, sementara ya yang mengalami saya pribadi itu ya tidak seperti itu prosesnya teman-temannya. Mungkin betul ada orang-orang yang dari segi kemampuan bahasa Inggris sudah bagus. Namun saya pribadi tidak mengalami proses instan itu ya teman-teman. Saya belajar dari nol karena bahkan bahasa Inggris di mata kuliah semester 1 pada saat menjadi mahasiswa S1 itu nilai saya masih C. Wow. Itu sudah mahasiswa loh semester 1 teman-teman. Okay. Jadi kalau dipikir bahkan selesai penyelesaian skripsi, seminar proposal, seminar hasil, karena saya di kelas bilingual atau biasa dikenal ICP ya, International Class Program, itu harus full bahasa Inggris dan saya merasakan bahwa ya bahasa Inggris saya saat itu memang kacau balau sampai dosen saya tertawa, ini dia sangat ini ya bahasa Inggrisnya. Dan untuk mengambil ijazah juga kita dipersyaratkan skor TOEFL pada saat itu, bahkan kalau saya tidak salah masih di bawah 500 lah ya. Tapi saya belum bisa mengambil karena memang kemampuan bahasa Inggris saya segitu ininya ya, tidak mumpuni seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan yang itu tadi, saya bergabung di kelompok belajar yang tadi di awal saya ceritakan. Dari situ saya melihat, saya mengukur kemampuan saya sepertinya kalau di Makassar tidak cukup. Makanya saya ke Pare juga waktu itu dan syukurnya karena saya tidak sendiri. Saya dan teman-teman penelarang lainnya ada banyak, jadi semacam ceritanya kita punya teman yang sama-sama menderita gitu ya. Kita tidak menderita sendiri. Di sana saya belajar bahasa Inggris selama 3 bulan dan jam belajarnya itu luar biasa. Dari 6 pagi sampai jam 10 malam itu setiap hari, Senin sampai Jumat selama 3 bulan. Ya, jadi saya suka senyum-senyum aja sih kalau ada yang menganggap saya bahasa Inggrisnya sudah bagus dari awal. Jadi memang kalau saya pribadi lebih banyak persiapannya di untuk bahasa Inggris karena memang yang ingin saya tuju adalah kampus luar negeri. Nah, mungkin kalau teman-teman yang lain juga ada yang aman di bahasa Inggrisnya, tapi ya mungkin di persyaratan lainnya lagi yang kurang seperti itu. Oke. Jadi yang bisa aku tangkap dari sini buat teman-teman yang deadliner yang komplain, jangan mulai dari sekarang ini untuk bisa plankan ya, nggak boleh kayak sistem jadi setelah Oke. Lanjut nih Kak, pertanyaan berikutnya dari Kak kemarin tahapannya apa aja Kak? Ya, nah kalau kemarin hampir sama ya, cuman sekarang lebih kalau tahun 2016 ya yang saya lalui yang pertama sama seleksi administrasi, jadi itu lebih ke berkas. Nah yang kedua ada seleksi substansi. Nah di seleksi substansi itu terbagi atas 3, ada pertama wawancara, lalu ada essay on the spot juga, dan ada LGD atau Leaderless Group Discussion. Setelah itu nanti akan ada hasilnya. Nah kalau sekarang ada tes skolastik ya teman-teman. Jadi kalau saya dulu belum ada tes skolastik, sekarang sudah ada. Itu semacam untuk melihat tes bakat sih ya, kalau LPDP sebutnya tes bakat skolastik. Jadi dari administrasi ada skolastik dulu, kecuali teman-teman sudah punya LOA unconditional atau itu semacam tanda terima kampus tanpa syarat ya, karena ada juga yang kondisional. Jadi kalau teman-teman sudah diterima di suatu kampus dan bisa melampirkan bukti resminya bahwa teman-teman memang sudah diterima, maka teman-teman tidak perlu melalui tes bakat skolastik ini. Teman-teman akan langsung ke tahap substansi atau wawancara. Jadi kalau teman-teman belum punya LOA unconditional ya tetap harus mengikuti tahapan tadi. Gitu. Jadi ya tahapannya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan itu Kak, bagian yang paling sulit nih dari serangkaian pendaftaran itu apa? Oke, bagian yang paling sulit ya. Ini masih pendaftaran kan ya?
Kalau terkait apa yang paling sulit, nah kalau saya ya itu tadi Jaya ya yang mempersiapkan sertifikat IELTS dengan skor sesuai yang diinginkan LPDP, karena memang saya berangkat dari bahasa Inggris yang sangat kurang memadai seperti itu. Selanjutnya apa? Mungkin kalau setelah kemampuan bahasa Inggris, persiapan ininya teman-teman, esainya, karena LPDP juga meminta beberapa esai, bukan hanya satu, dan itu juga menjadi salah satu poin penilaian pada saat seleksi administrasi atau pendaftarannya. Dan kalau saya pribadi saat itu saya sampai konsultasi ke beberapa senior yang sudah lulus, melihat contoh-contoh esainya, jadi memang saya yang lebih aktif ya mencari informasi. Nah, kalau sekarang malah saya lihatnya sudah lebih, kesempatannya lebih bagus lagi karena sudah banyak kelompok-kelompok belajar yang khusus mempersiapkan diri untuk mendaftar beasiswa LPDP. Jadi mereka bikin sebuah grup. Nah, mereka di situ mempersiapkan sama-sama bagaimana membuat esai yang bagus, dihadirkan tutornya biasanya para alumni LPDP juga. Jadi sekarang kalau saya lihat lingkungannya sudah lebih mendukung seperti itu. Oke, jadi teman-teman aksesnya ini lebih mudah lagi nih teman-teman katakanlah dari tahun-tahun sebelumnya. Oke Kak, terkait dengan gaya belajarnya Kak Afla, Kak, selain dari membentuk circle belajar tadi, ada tidak kayak gaya belajar lain yang Kak Afla lakukan Kak? Kalau gaya belajar ya, kalau kemarin mungkin lebih ke persiapan IELTS-nya. Jadi karena untuk di PARE itu 3 bulan luar biasa juga sih gayanya ya. Jadi tidak saya perpanjang, cukup sampai 3 bulan meskipun belum ada jaminan ya. Jadi memang teman-teman kalau berbicara terkait ini kita memang belum ada jaminan sama sekali. Saya berangkat ke PARE dengan teman-teman tidak ada jaminan bahwa pulangnya bisa dapat IELTS sesuai dengan standar LPDP. Nah, dan kalaupun kita juga sudah dapat skor IELTS yang sesuai standar LPDP, misalkan 6,5 untuk S2 luar negeri, itu juga belum tentu kita ada jaminan untuk diterima LPDP ya teman-teman. Jadi memang penuh dengan konsekuensi ya teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi saat itu 3 bulan saya rasa cukup, saya pulang. Nah, dan memang 3 bulan ini digunakan betul-betul kalau di tempat saya belajar ya, itu memang sudah waktunya betul-betul digunakan. Jadi bukan hanya sekedar biasa orang sebutnya ke PARE cuman jalan-jalannya banyak. Nah, kalau saya kemarin bahkan sampai tidak sempat jalan-jalan. Nah, pulang dari situ saya langsung mereview materi-materi yang kemarin. Saya belajar mandiri dulu karena belum begitu percaya diri untuk tes IELTS, karena biaya untuk tes IELTS juga mahal ya. Kalau teman-teman ini sekarang kayaknya udah 3 juta satu kali tes. Jadi saya coba belajar mandiri dulu sama sebulan. Nah, baru di bulan selanjutnya baru saya beranikan diri untuk ambil tes IELTS. Jadi memang kalau saya tipe lebih ke belajar mandiri juga sih ya, karena kalau ada juga mungkin teman-teman yang lebih senang belajar kelompok. Kalau sudah kelompoknya ya udah review dari materi kelompok itu saya bawa lagi sendiri, saya pelajari lagi, karena itu bisa menjadi evaluasi saya pribadi di mana sih kekurangan saya. Karena kalau saya ngikut ke kelompok terus, saya juga bingung gitu. Ini saya sebenarnya kompetensinya sudah sampai mana. Nah, jadi setelah saya tahu, saya review kembali dan memang saya jadi lebih paham gitu. Saya lemahnya di mana. Saya perkuat lagi di yang lemah sampai akhirnya alhamdulillah tes dan bisa dapat skor yang sesuai standar LPDP. Oke. Sejauh ini dari pertanyaan awal sampai pertanyaan ini kayaknya butuh perjuangan banget kamu. Iya betul. Oke. Nih lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak, berkaitan dengan pengalaman sebelumnya dari Kak Afla. Kesalahan apa sih yang biasa dilakukan pendaftar yang mungkin bisa dihindari nih sama teman-teman yang ada di rumah? Oke, jadi kalau menurut saya pribadi ya, berdasarkan pengalaman saya tentunya, apa yang perlu kita hindari, yang pertama yaitu
persiapan yang terlalu mepet nih teman-teman ya. Tadi udah diulang berkali-kali ya. Jadi memang persiapan untuk beasiswa itu bukan sekedar 1 hari 2 hari. Jadi kalau memang teman-teman punya waktu untuk bisa disiapkan lebih awal, lebih cepat, nah tentu teman-teman juga punya persiapan yang lebih matang. Nah selanjutnya ialah kurang teliti dalam mengajukan berkas. Nah ini juga saya lihat beberapa teman-teman mungkin karena berpikir berkas itu hanya sekedar seleksi administrasi, jadi kurang teliti gitu melihat apa-apa saja yang harus dikumpulkan sampai akhirnya gugur di berkas. Apalagi selanjutnya terkait skor itu tadi bahasa Inggrisnya ya teman-teman ya. Jadi kita memang butuh waktu. Jadi kalau teman-teman baru menyusun misalkan persiapannya untuk baru belajar bahasa Inggris, apalagi seperti saya misalkan ya, apalagi kita juga berpacu dengan waktu. Nah itu kalau bisa teman-teman masih semester 2, semester 3 silahkan belajar bahasa Inggris karena beasiswa dalam negeri pun membutuhkan TOEFL seperti itu ya. Jadi lebih intinya persiapannya harus lebih gercep lah ya dibanding misalkan yang selama ini dilakukan berleye-leye, misalkan masih semester 3, masih semester 4. Nah itu udah bisa dimulai sekarang. Nah jadi nanti teman-teman tinggal menuai hasil, apalagi LPDP kan bukannya juga kalau tahun ini hanya 2 kali setahun. Jadi kalau teman-teman melewatkan kesempatan pertama berarti hanya ada 1 kesempatan. Kalau harus menunggu lagi tahun depan kan ya ini juga sih lumayan mengambil waktu kita seperti itu. Oke. Jadi buat teman-teman yang nonton di rumah, penonton-penonton yang ada di rumah yang semester 2, mahasiswa semester 2 mungkin bisa persiapkan dari sekarang gitu, betul nggak? Iya betul. Oke, nggak usah ya teman-teman yang bahasa Inggrisnya masih kacau, bisa dipersiapkan mulai dari semester ini. Oke, dari berikutnya nih Kak, apakah dalam menerima beasiswa LPDP itu ada tidak standar kuota dari? Oke. Kalau ini juga sih yang menarik terkait kuota. Kalau saya pribadi juga tertarik melihat beasiswa LPDP ini karena saat itu saya masih mahasiswa. Ada kalau tidak salah Wakil Rektor Universitas Negeri Makassar yang menyebutkan sebenarnya kuota LPDP itu sangat besar. Sayangnya para pendaftar yang memenuhi kriteria itu belum mencukupi seperti itu. Jadi sebenarnya ini Indonesia punya banyak beasiswa nih. Ayo silakan. Tinggal kita bagaimana mengupgrade kualitas kita. Nah, tahun ini 2023 kalau saya baca itu ada 7.000 penerima beasiswa yang dibuka ya teman-teman. Jadi kalau kuota bukan suatu masalah sih ya. Bukan seperti CPNS misalkan yang hanya 3, 2 atau angka-angka yang bisa dihitung jari. Kalau beasiswa LPDP terbuka luas. Jadi teman-teman, dan sebenarnya batasannya itu lumayan ya, banyak. Lumayan besar, tinggal bagaimana kita ingin memantaskan diri. Ya. Oke, lanjut teman-teman berikutnya Kak. Biasanya kan dalam menerima beasiswa itu selalu ada kontrak ketika kita menerima beasiswa, entah itu bekerja di bidang tertentu nantinya. Kalau di beasiswa LPDP itu sendiri, apakah ada kontrak yang dilakukan sama? Oke, jadi setelah lulus LPDP, kita tentu bertanda tangan bermaterai bahkan ya di sebuah kertas itu di situ tertulis bahwa setelah kita lulus, kita harus mengabdi pulang ke Indonesia dengan jumlah masa pengabdian itu 2 kali masa kuliah tambah 1. Jadi kalau misalkan teman-teman S2-nya misalkan kalau di UK kan itu hanya setahun ya. Jadi 2 kali 1 tahun tambah 1 berarti 3 tahun. Nah kalau saya di Australia 2 tahun masa studinya berarti 2 kali 2, 4 tambah 1 berarti 5 tahun. Dan itu harus berturut-turut teman-teman ya. Jadi terkait bentuk pengabdiannya, nah itu tidak ada spesifik di kontrak. Jadi tinggal kita memilih senyamannya di mana sebenarnya potensi kita bisa untuk berkontribusi. Jadi lebih kepada durasi waktunya saja nih yang dikontrol oleh LPDP. Jadi
misalkan teman-teman pulang dari selesai ya menyelesaikan S2-nya, nah teman-teman tidak boleh kemana-kemana dulu. Apalagi ini mungkin yang luar negeri ya, biasanya udah nyaman di luar negeri tidak mau pulang. Nah ini di sini ada kontraknya yang harus kita pertanggungjawabkan terkait masa pengabdian. Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi ada kontraknya tapi lebih fleksibel. Ya. Oke Kak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau udah lulus nih Kak, yang harus dipersiapkan itu apa aja? Ya kalau udah lulus LPDP ya. Iya. Nah kalau sudah lulus LPDP, tentu kita persiapannya lebih ke perkuliahan ya. Kalau misalkan teman-teman ambilnya di dalam negeri, mungkin lebih mudah ya aksesnya karena bisa biasanya kan penerima beasiswa dalam negeri itu lebih banyak ya. Jadi teman-teman bisa langsung kontekan dengan teman-teman yang ada. Misalkan teman-teman daftarnya mungkin di UI atau di UGM, nah itu bisa teman-teman cari akomodasi tentunya karena teman-teman ingin belajar di sana kan ya. Terus bisa juga tanya-tanya terkait persiapan apa saja yang dibutuhkan sebelum kuliah. Nah itu beda-beda tiap kampus. Jadi untuk mudahnya silakan langsung tanyakan kepada teman-teman yang sudah lulus di kampus tersebut. Jadi lebih ke persiapan kuliah saja terkait akomodasi, terkait bagaimana kurikulum yang digunakan. Nah nanti kalau sudah dapat akomodasi, sudah mengerti sistem belajarnya ya tinggal melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Oke, jadi gitu ya Kak. Lanjut nih 2 pertanyaan terakhir mungkin. Beasiswa LPDP itu ada tidak pemantauannya? Oke, terkait pemantauannya ya. Kalau saya dulu nih teman-teman di zaman saya itu ada ya. Jadi kita tiap 3 bulan melampirkan di situ diminta hasil penilaian pembelajaran kita selama hasil penilaian studi kita selama 3 bulan gitu. Nah, karena untuk final dan lain-lain itu baru ada di semester, dia tiap semester ya per 6 bulan. Jadi per 3 bulan itu biasanya kita lampirkan nilai-nilai yang sudah ada. Nah, jadi kalau teman-teman punya kesulitan, nah itu akan kelihatan gitu ya. Jadi ada pantauannya juga. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak memenuhi standar PDP juga punya standar IPK atau yang per semester ya, itu dilihat nilainya apakah sesuai sudah memenuhi standar LPDP. Nah, kalau tidak itu biasanya tidak langsung di-cut juga ya LPDP, dia kasih surat peringatan dulu. Nah, ini sebagai bahan evaluasi bagi diri kita agar kedepannya kita lebih fokus ya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, karena ya itu lagi kita ini tidak menggunakan biaya kita sendiri ya, kita menggunakan biaya negara. Jadi tanggung jawabnya jelas ada, jangan sampai ketika kita sudah dibayahi, kita udah bahagia ini ya, lupa dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, dan akhirnya nilainya jadi tidak sesuai standar. Nah, tentu ini juga menjadi citra buruk bagi LPDP, karena mereka memberikan beasiswa kepada orang-orang berarti yang belum pantas. Jadi memang ada pemantauan terkait bagaimana IPK yang diperoleh selama masa perkuliahan itu. Jadi teman-teman di luar negeri kita nggak asal-asalan di sana, ada pemantauan juga kan? Iya. Oke. Satu pertanyaan terakhir nih, kalau mungkin pertanyaan yang bakal ditunggu-tunggu banget sama teman-teman terkait dengan tips triknya Kak buat daftar ini beasiswa PDP. Oke, jadi kalau terkait tips dan trik sebenarnya kalau teman-teman gunakan keyword ini di YouTube itu udah banyak sekali ya video-video, khususnya LPDP apalagi luar negeri itu ada banyak versi ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman sesuaikan dengan kondisi teman-teman ya. Kalau saya pribadi yang bisa saya jadikan tips dan trik tentunya yang pertama ya, kita menggunakan waktu kita selama menjadi mahasiswa di S1 itu sebijak mungkin teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi, saya merasakan manfaatnya, saya bergabung di penalaran, saya mengikuti berbagai saat itu kompetisi-kompetisi tingkat nasional terkait karya tulis ilmiah. Saya juga mengikuti berbagai kegiatan keorganisasian seperti mungkin
kegiatan-kegiatan bakti sosial. Nah, itu tentu menjadi poin tersendiri bagi kita sebagai pelamar beasiswa. Jadi kalau kita masih punya waktu yang luang, tentunya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih positif ya. Nah, selanjutnya kita mencari lingkungan yang mendukung ya. Jadi meskipun kadang kita mampu ya, tapi karena minim informasi, tidak ada yang mendukung, mengajak. Jadi kadang kita juga semangatnya naik turun ya. Nah, kalau berada di lingkungan yang udah sesuai nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman lagi kurang semangat, nah melihat teman-teman kita yang lain yang semangat kan juga kita lebih terpacu semangatnya. Selanjutnya kalau saya betul-betul total dalam mempersiapkan ya. Jadi kalau istilahnya saya tidak tahu bahasa Inggris Kak, kayaknya untuk beasiswa luar negeri saya kayaknya tidak mampu seperti itu. Nah, hindarilah ya kata-kata seperti itu kalau belum mencoba, karena iya betul. Karena hal seperti ini masih bisa kita usahakan. Dan saya salah satu orang yang mengalami hal tersebut ya. Jadi kalau teman-teman merasa kekurangannya ada di sini ya, berarti teman-teman bagus dong karena tahu kekurangannya ada di mana. Nah, ini yang kemudian teman-teman harus improve lagi agar bisa sesuai dengan standar yang diinginkan LPDP. Nah, kalau saya di kemampuan bahasa Inggrisnya, kalau mungkin di teman-teman yang lain tahu kekurangannya di mana, nah silahkan. Mungkin ada yang kesulitan di tes bakat skolastik. Nah, apalagi kan sekarang sumber belajar itu ada di mana-mana, teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman pelajari dirinya sendiri, di mana kelebihan dan kekurangannya, dan silahkan teman-teman berusaha untuk kita banyak-banyak lebih aktif ya, teman-teman. Karena kadang juga ada orang yang sebenarnya mampu, cuman malas bertanya, malas mencari informasi, padahal sebenarnya semuanya sudah tersedia. Jadi bakat yang dimiliki itu tidak digunakan dengan maksimal, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman merasa teman-teman punya bakat, teman-teman punya potensi, ya silahkan teman-teman gali dengan banyak bertanya, khususnya pada orang-orang atau senior-senior yang sudah lulus seperti itu. Jadi kita lebih terarah pada saat melakukan pendaftaran. Oke, semoga teman-teman di rumah catat tips dari Kak Afla. Mungkin itu pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan penutup. Mungkin agak panjang ya teman-teman, tapi aku yakin ini mengawal banget buat teman-teman karena sangat informasi yang sangat bermanfaat menurut aku. Namun sebelum aku tutup podcast bersama Kak Afla, aku ingin menyampaikan sebuah kalimat. Akhir-akhir ini aku lagi baca bukunya Renata Sari yang berjudul Strawberry Generation, yang dimana Renata Sari itu mengatakan bahwa kita harus keluar dari zona nyaman. Mungkin pernyataan itu agak sedikit kontra ya teman-teman, karena barangkali ada yang mengatakan bahwa kenapa harus keluar dari zona nyaman, itu yang dicari setelah itu zona nyaman lagi. Namun yang ingin ditekankan di sini sama Renata Sari adalah bahwa kita harus mengembangkan soft skill kehidupan kita. Orang yang cerdas adalah bukan orang yang selalu juara satu di kelas, mendapat nilai tertinggi maupun juara-juara terus di kelas. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang mampu bertahan hidup, problem solving, berpikir kritis, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang ingin aku sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan motivasi buat teman-teman yang ada di rumah. Itu aja, ngomongnya agak panjang lebar banget ya teman-teman. Namun sebelum itu saya memberikan kesempatan kepada Kak Afla untuk close statement terlebih dahulu nih Kak. Oke, close statement ya. Jadi teman-teman yang ingin saya sampaikan, tetap semangat berjuang tentunya, dan selalu ingat jika kita ingin dimudahkan urusannya, maka kita juga sebisa mungkin memudahkan urusan orang lain, seperti itu ya. Jadi kalau kita dimintai bantuan oleh seseorang, nah, dan kita bisa bantu, ya bantu saja, karena insya Allah nanti kita akan juga dibantu oleh tangan-tangan Tuhan, entah kita tahu dari mana ya, seperti itu. Jadi itu close statement dari Kak Afla. Tadi setelah mendengar kayak masuk. Jadi oke. Teman-teman, itulah tadi podcast yang udah aku lakukan bersama Kak Afla. Semoga kita bisa berbincang kembali di podcast episode berikutnya. Mungkin Kak, sekian dari saya. Satu lagi,
Don't forget to like, comment, and share, apalagi tombol subscribe serta aktifkan juga loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan notifikasi terbaru dari kami. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.